Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renalin Pudong dengan NIM 4114200059. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas B Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membawakan dua materi SMP, yaitu materi perbandingan dan teorema Pitagoras. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang perbandingan. Perbandingan adalah pernyataan matematika secara sederhana yang membandingkan dua besaran atau lebih, dan besaran-besaran itu harus memiliki satuan yang sama. Misalnya kita mengambil P dan Q sebarang besaran. Nah, untuk menyatakan perbandingan keduanya dapat kita tulis dengan P.2Q atau dengan bentuk pecahan, yaitu P per Q, dengan syarat bahwa Q itu tidak sama dengan 0. Untuk materi perbandingan ini ada juga perbandingan dua besaran. Di sini untuk perbandingan dua besaran terbagi atas dua, yaitu dua besaran yang sama dan dua besaran yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Dua besaran yang sama itu dua besaran yang satuannya sama. Misalkan kita akan membandingkan suatu besaran panjang. Disediakan dua, yaitu kita akan menggunakan yang satuannya cm. Nah, yang satunya itu 2 cm dan yang satunya lagi 5 cm. Nah, itu kan satuannya sudah sama. Berarti tinggal kita langsung bandingkan. 2 berbanding 5. Dan selanjutnya untuk dua besaran yang berbeda di sini maksudnya yaitu dua besaran yang satuannya berbeda. Misalkan yang tadi kan cm dengan cm ya. Misalkan yang disediakan itu cm dan meter, maka kita harus menyamakan dulu satuannya, lalu bisa kita bandingkan. Yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis perbandingan. Ada 3, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga ada skala. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran, yang mana bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya, bila besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil pula. Nah, perbandingan senilai dapat kita rumuskan dengan P1 per Q1 sama dengan P2 per Q2. Atau sama juga kita menuliskan P1 kali Q2 sama dengan P2 dikali Q1. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan dua besaran yang mana bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Tulisan rumusnya dapat dengan P1 per Q1 sama dengan Q2 per P2, atau dapat dituliskan dengan P1 kali P2 sama dengan Q1 kali Q2. Berikut ada skala. Skala adalah perbandingan ukuran pada peta atau gambar per ukuran sebenarnya. Begitu pula jika kita akan mencari ukuran pada peta atau gambar, dapat dengan mengalihkan skala dengan ukuran sebenarnya. Dan untuk mencari ukuran sebenarnya, kita dapat membuat perbandingan ukuran pada peta atau gambar per skala. Yang berikut ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah perbandingan, yaitu bisa dengan tabel data, grafik, maupun dengan persamaan. Di sini disediakan contoh untuk menyelesaikan masalah perbandingan menggunakan persamaan, tabel data, dan grafik.
Misalkan, Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km. Ketika mudik, setiap kali mudik dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Di sini untuk kecepatan rata-rata disimbolkan dengan X dan waktu disimbolkan dengan Y. Pada kecepatan 80 km per jam, waktu yang ditempuh yaitu 6 jam. Dan untuk 75 km per jam, waktu yang ditempuh 6,4 jam. Begitu pula untuk kecepatan yang berikutnya. Nah, Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang berjarak 480 km. Pada permasalahan ini dapat kita ketahui bahwa permasalahan ini adalah jenis perbandingan berbalik nilai. Karena di sini kan jika kita kalikan misalkan 180 dikali 6 akan menghasilkan 480, yaitu jarak yang ditempuh Alan tadi. Nah, 75 dikali 6,4 sama dengan 480. Begitu pula untuk kecepatan dan waktu tempuh yang lainnya akan menghasilkan 480, sehingga diperoleh persamaannya X kali Y sama dengan 480 dan Y sama dengan 480 per X. Nah, dapat kita buatkan tabel untuk pasangan terurut. Nah, untuk nantinya kita akan membuat grafiknya. Untuk pasangan terurut X, Y yang tadi. Untuk kecepatan rata-rata 80 di sini kan waktunya 6 jam. Berarti pasangan terurut X, Y-nya 80,6. Nah, untuk X-nya 75 dan waktu dan Y-nya itu 6,4. Jadi pasangan terurutnya 75,6,4. Untuk X-nya 60 dan Y-nya 8, dapat kita tuliskan pasangan terurutnya 60,8. Dan untuk X-nya 40 dan Y-nya 12, maka X, Y-nya 40,12. Dapat kita lihat di sini untuk grafiknya. Nah, dapat disimpulkan jika Alan berkendara dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka waktu yang ditempuh akan semakin sedikit pula. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan dengan soal-soal. Untuk soal yang pertama, diketahui A sama dengan 2/3I dan I sama dengan 2/5R. Maka perbandingan A, I, dan R adalah, untuk pembahasannya, kita uraikan dulu yang diketahui pertama, yaitu A sama dengan 2/3I. A sama dengan 2/3I, maka jika 3-nya dipindah ruaskan menjadi 3A sama dengan 2I. Jadi dapat kita ketahui di sini A sama dengan 2 dan I-nya akan sama dengan 3. Jadi yang dekat dengan sama dengan ini akan menjadi nilainya, nilai A sama dengan 2, dan yang jauh ini kan I sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan yang I sama dengan 2/5R. Kita buat seperti yang diketahui pertama. Jadi I sama dengan 2/5R. 5-nya dipindah ruaskan jadi 5I sama dengan 2R. Jadi I sama dengan 2 dan R sama dengan 5. Kemudian kita operasikan. Kita tulis dulu yang diketahui di sini. Yang pertama kan diketahui A-nya sama dengan 2 dan I-nya sama dengan 3. Kemudian yang untuk diketahui kedua diperoleh I sama dengan 2 dan R sama dengan 5. Kemudian kita kalikan masing-masing itu 2 dikali dengan 2 yang nilai I-nya tadi yang diketahui kedua
3-nya dikali dengan 2, kemudian 3-nya dikali dengan 5. Sehingga diperoleh perbandingannya 4:6:15. Itulah perbandingan dari A, I, dan R. Kemudian untuk soal nomor 2, perbandingan banyak uang Ani dan Budi adalah 3:4. Perbandingan banyak uang Budi dan Cici 6:7. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 105.000, maka selisih uang Ani dan Cici adalah, di sini untuk pembahasannya, diketahui kan perbandingan uang Ani dan Budi itu 3:4. Budi dan Cici itu 6:7. Dan juga jumlah uang Ani, Budi, dan Cici itu 105.000. Yang ditanya itu selisih uang Ani dan Cici. Nah, kita akan buat seperti soal nomor 1 tadi. Kan yang diketahui itu Ani dan Budi 3:4. Baru Budi dan Cici 6:7. Jadi, kita akan kalikan seperti pada nomor 1 tadi. 3 dikali 6, 18. 4 dikali 6, 24. Dan 4 kali 7, 28. Sehingga diperoleh perbandingan uang mereka bertiga, yaitu 18:24:28. Kemudian kita cari selisih uang Ani dan Cici. Di sini kan uang Ani dan Cici berarti yang Aninya ini 18, Cicinya itu 28. Jadi dikurangi selisih uang Ani dan Cici. Cicinya kan 28, dikurangi Ani punya 18. Jadi 28 kurang 18 per penjumlahan semua perbandingan tadi, 18:24:28 itu dijumlahkan. Jadi 18 ditambah 24 ditambah 28, kemudian dikalikan dengan jumlah uang mereka bertiga, yaitu 105.000. Nah, 28 dikurangi 18 kan 10. Kemudian penjumlahan perbandingan uang mereka bertiga itu 70. Dikali dengan 105.000, untuk mempermudah kita coret saja nolnya. Jadi 1/7 dikali 105 jadi 15.000. Sehingga di sini kita telah ketahui bahwa selisih uang Ani dan Cici itu 15.000. Kemudian lanjut ke nomor 3. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan dengan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus kecepatan. Rumus kecepatan itu kan jarak per waktu. Jadi kita akan mencari perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki. Untuk mobil kan 120 km per 2 jam. Dan untuk jalan itu ada 100 meter per 2 menit. Jadi kan di sini satuannya berbeda, kilometer dan meter, kemudian jam dan menit. Kita samakan dulu satuannya. 120 km diubah ke meter jadi 120.000 meter. Kemudian 2 jam diubah menjadi menit jadi 120 menit. Kita coret saja untuk 120 ini. 120 bagi 120 kan dapat 1. Nah, 1 itu kita tambah 3 nol di belakang jadi 1000. Kemudian 100 menit kan itu 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi perbandingannya yaitu 1000:50. Nah, karena perbandingan itu pernyataan matematika sederhana, dan ini kan masih terlalu besar, yaitu 1000:50. Jadi kita bisa sederhanakan lagi menjadi 20:1. Nah, 20:1 di sini dapat dari mana? 1000 itu kita bagi dengan 50. Jadi dapat 20. Kemudian 50 dibagi dengan 50 dapat 1. Jadi untuk perbandingan mobil dan jalan kaki itu 20:1.
Selanjutnya kita masuk ke materi teorema Pitagoras. Di sini ada untuk peta konsepnya. Materi teorema Pitagoras terbagi atas tiga subtopik, yaitu triple Pitagoras, segitiga khusus yang terdiri atas segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, serta ada penerapan teorema Pitagoras. Untuk rumus teorema Pitagoras sendiri, kita bisa ketahui di sini, C-nya ini sebagai sisi miringnya atau sisi yang paling panjang. Jadi, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari sisi tegaknya, yaitu A, sama dengan sisi miring, yaitu C, dikuadratkan dikurangi dengan B kuadrat. Begitu pula jika akan mencari sisi datarnya ini, sisi alasnya ini, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk yang pertama, triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan rangkaian 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pitagoras. Contohnya di sini ada 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras. Kita akan membuktikan apakah 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pitagoras. Kan yang paling panjang di sini 5. Jadi 5-nya ini dimisalkan jadi C. Kita masukkan ke rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. Kemudian 4 kuadratnya 16. 5 kuadratnya 25. 9 ditambah dengan 16, 25. Karena sama, 25 sama dengan 25, maka 3, 4, dan 5 terbukti merupakan triple Pitagoras. Selanjutnya ada segitiga khusus. Yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki ini diambil dari persegi yang dibagi 2. Jadi menjadi segitiga seperti ini. Jadi besar sudutnya 45 derajat dan 45 derajat, kemudian di sisi tegaknya memangkan 90 derajat ya. Untuk perbandingannya sendiri, yaitu AB banding AC banding BC-nya, AB-nya 1, AC-nya 1, dan BC-nya akar 2, jadi 1 banding 1 banding akar 2. Kemudian untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini saya menggunakan segitiga dengan 60 derajatnya di bawah dan 30 derajatnya di atas. Jadi untuk perbandingannya, AB-nya 1, AC-nya akar 3, dan BC-nya 2. Jadi 1 banding akar 3 banding 2. Untuk perbandingan segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini dapat kita gunakan untuk mencari panjang sisi segitiga jika yang diketahui hanyalah satu panjang sisi sendiri. Satu panjang sisinya misalkan hanya diketahui panjang AB. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan ini untuk mencari panjang dari sisi BC maupun AC. Nah, untuk penerapan teorema Pitagoras, di sini ada contohnya. Kaiden berjalan ke arah utara sejauh 150 meter. Jadi dia berjalan dari sini ke sini 150 meter. Kemudian ke arah barat sejauh 80 meter. Dari arah sini ke sini 80 meter. Tentukanlah jarak terdekat posisi awal dan akhir kaiden. Posisi awal dan akhir paling pendek itu kan dari sini ke sini. Jadi di sini akan terbentuk segitiga. Untuk mencari X-nya ini dapat dengan mengkuadratkan dengan akar, kemudian dikuadratkan yang diketahui tadi 150
kuadrat itu kan 22.500, kemudian 80 kuadrat itu 6.400, dijumlahkan dapat 28.900. Akar dari 28.900 adalah 170. Berarti panjang X ini adalah 170. Jadi jarak terdekat posisi awal dan akhir Kayden adalah 170 meter. Kemudian kita masuk di soal untuk teorema Pythagoras, soal nomor 1. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah panjang X. Panjang X ini adalah ini. Dapat kita selesaikan dengan membuat garis bantuan dengan garis putus-putus ini. Dari sini kan ke sini, ke titik ini, perpotongan dari garis ini ke sini, garis ini ke sini, dan juga garis ini ke sini, dan ini. Kita akan membuat garis bantu dengan membuat perpotongannya. Dimisalkan dari sini ke sini itu sebagai A, kemudian dari sini ke sini itu B, dari atas ke bawah sini ke tengah yaitu C, dari tengah sini ke bawah yaitu D. Jadi untuk mencari X dengan garis bantuan kita dapat memperoleh persamaannya A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Dapat dari mana? Di sini kan A kuadrat ini kan 12. Garis miring ini 12. Berarti kita dapat melihat segitiga yang ada di sini, yaitu dari sini ke sini, kemudian ke bawah, baru garis miringnya ini. 12 kuadrat. Jadi dari sini ke sini kan A. Kemudian dari sini ke sini itu C, yang ini. C berarti A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Begitu pula untuk 3 di sini, kita dapat membuat segitiganya jadi B kuadrat. B kuadrat dari sini, B kuadrat tambah C kuadrat, C kuadrat. Di sini C kuadratnya sama dengan 3 kuadrat. Kemudian begitu pula untuk B kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 11 kuadrat. Dan untuk A kuadrat tambah D kuadrat kan sama dengan X kuadrat. X-nya kan belum diketahui, jadi masih ditulis X kuadrat. Kemudian kita cari persamaan yang ada A dan D-nya. Yang ada A-nya yaitu ada A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Dan yang ada D-nya di sini ada persamaan yang ketiga, yaitu B kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 11 kuadrat. Kita jumlahkan, diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 12 kuadrat ini tambah 11 kuadrat. Jadi di sini untuk operasinya A kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat ini dapat dari mana? Dapat dari di sini kan B kuadrat tambah C kuadrat. Ada di persamaan. Jadi kita ambil nilainya B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadratnya ditulis di sini. Tambah D kuadrat yang ini sama dengan untuk ruas kanannya masih sama dengan di atas. Kemudian 3 kuadratnya dipindah ruaskan. Yang tersisa di sebelah kiri itu sisa A kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 2. Untuk ruas kanan 12 kuadrat tambah 11 kuadrat kurang 3 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144, 11 kuadrat sama dengan 121, dan 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 144 ditambah 121 dikurangi 9 sama dengan 256. Nah, A kuadrat tambah D kuadrat diketahui di persamaan yaitu sama dengan X kuadrat yang ini.
Jadi kita tulis X kuadrat sama dengan 256. Untuk mencari nilai X, kuadratnya dihilangkan. Untuk ruas kanan diakarkan. Jadi akar dari 256 ini sama dengan 16. Jadi X sama dengan 16. Sehingga diperolehlah nilai X di sini sama dengan 16. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Untuk soalnya masih sama dengan nomor 1. Dikatakan tentukan panjang BE. Panjang B ke titik E yang di tengah sini. Untuk pembahasannya masih sama seperti yang nomor 1 tadi. Di sini kan yang diketahui dulu ditulis, kemudian kita akan membuat garis bantunya yaitu garis putus dengan garis putus-putus. Di sini dengan perpotongan di E-nya. Kemudian sehingga diperoleh persamaannya A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Yang di sini kita gunakan segitiga yang ini. Untuk A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 24 A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Kemudian A kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 20 kuadrat. A kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Kemudian B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Yang ini sisi miringnya yang diketahui. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Dan untuk B kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan X kuadrat. Karena kan belum diketahui. Yang di sisi miring ini dimisalkan dengan X. Jadi B kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita akan mengambil karena yang akan dicari adalah nilai X pada persamaan keempat ini. Jadi kita akan menentukan dulu persamaan mana yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan itu persamaan yang ada nilai B-nya dan ada nilai D-nya. Untuk persamaan yang ada nilai B-nya, yang pasti yang ini, B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Kemudian yang ada D-nya di sini ada di persamaan kedua, yaitu A kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Jadi kita ambil persamaan yang kedua, yaitu A kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 20 kuadrat, dijumlahkan dengan persamaan ketiga, B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kemudian kita kurungkan di sini agar lebih mudah kita mengetahui persamaan yang telah diketahui sebelumnya untuk mengambil nilainya. Di sini kan A kuadrat ditambah C kuadrat 24 kuadrat. Jadi kita kurungkan. Di sini diperoleh 24 kuadrat. A kuadrat ditambah C kuadrat diganti dengan 24 kuadrat. Kemudian B kuadrat ditambah D kuadrat. Di sini kan dapat X kuadrat. Jadi ditulis hanya X kuadrat. Sama dengan untuk ruas kanan masih sama dengan di atas. 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kemudian 24 kuadrat ini dipindah ruaskan ke kanan jadi negatif. Jadi 20 kuadrat sama dengan 400, 15 kuadrat sama dengan 225, 24 kuadrat sama dengan 576. 400 ditambah 225 dikurangi 576 sama dengan 49. X kuadrat sama dengan 49. Dan untuk mencari nilai X-nya dapat dengan mencari akar dari 49 ini. Jadi X sama dengan akar 49.
Akar 49 kan 7, jadi X ini adalah 7. Jadi sisi miring di sini, sisi miring dari B ke E ini adalah 7. Kemudian kita ke soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah. Nah, untuk pembahasannya, kita akan membuat ilustrasinya. Titik keberangkatannya dari sini akan berlayar, kapal tersebut berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok 75 km ke arah selatan. Berarti jarak terpendeknya ini. Nah, terbentukkan segitiga, seperti pada contoh soal sebelumnya yang kita kerjakan. Untuk jarak terpendeknya, kita akan menggunakan teorema Pythagoras, sama dengan akar dari 100 kuadrat. 100 kuadrat itu kan yang diketahui sebelumnya, 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat yang ini. Kemudian 100 kuadrat sama dengan 10.000. 75 kuadrat sama dengan 5.625. Kita jumlahkan, hasilnya 15.625. Akar dari 15.625 ini 125. Berarti jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah 125 km. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penjelasan tadi. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Laurestabo, NIM 41T42010 dari kelas B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi inti yang terdiri dari 2 materi. Yang pertama, hubungan antara titik, garis dan bidang, dan materi kedua yaitu peluang. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya materi pertama, yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai dari definisi titik, garis, dan bidang, yaitu menjelaskan tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang, dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar sudut. Nah, langsung saja pada definisinya, dari definisi dari titik. Nah, sebuah titik itu hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran ataupun besaran. Nah, titik itu dapat digambarkan atau dapat dinotasikan dengan tanda noktah. Sebuah titik itu juga dapat dinotasikan atau diberikan nama dengan huruf kapital. Nah, misalkan ini adalah titik A. Ini namanya tanda nokta, dan untuk membuat notasi itu titik A itu dimana A-nya itu diberi huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang selanjutnya itu garis. Garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan 2 tanda panah di setiap ujungnya. Nah, tanda panah ini mengidentifikasikan bahwa panjang dari garis tersebut itu panjangnya itu tidak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Misalkan ada garis M. Nah, hurufnya ini harus huruf kecil untuk menandakan bahwa ini merupakan garis M. Yang ketiga itu ada bidang. Bidang ini merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya itu tidak terbatas. Sebelum kita masuk pada hubungan antara titik, garis, dan bidang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis garis dan kedudukan 2 garis.
Nah, jenis-jenis garis itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada garis itu sendiri. Nah, yaitu gambarnya seperti pada gambar yang ditampilkan, yaitu terdapat satu buah garis lurus di mana di setiap ujung garis tersebut terdapat tanda panah. Nah, arti dari tanda panah ini yaitu di mana artinya itu garis tersebut panjangnya itu tidak terbatas. Nah, yang kedua yaitu ada garis sinar. Garis sinar di mana dia merupakan suatu garis lurus dan ujung yang satunya itu terdapat tanda panah, artinya panjang dari sini ini tidak terbatas dan di mana ujung satunya itu sudah terdapat titik. Yang ketiga itu ada ruas garis atau disebut dengan segmen atau elemen. Nah, ruas garis ini di setiap ujungnya itu sudah terdapat atau termuat titik. Nah, yang selanjutnya itu kedudukan antara dua garis. Nah, kedudukan antara dua garis itu terdapat 4 kedudukan. Yang pertama, garis sejajar. Nah, dua garis dapat dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut atau kedua garis ini termuat pada satu bidang dan arah dan kemiringannya itu sama. Nah, dia dikatakan sejajar. Yang kedua yaitu ada garis berpotongan. Nah, garis berpotongan ini syaratnya juga dia dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut terdapat dalam satu bidang dan kedua garis tersebut tidak sejajar, artinya berpotongan dan terdapat satu titik potong di tengah. Yang ketiga yaitu garis berimpit. Nah, garis berimpit ini juga terdapat dalam satu bidang, tetapi arah dan jaraknya itu sama, jadi dia berimpit. Tetapi dia juga terdapat dua garis. Nah, yang keempat yaitu garis bersilangan. Nah, dia dikatakan bersilangan apabila apabila terdapat dua buah garis, tetapi dia tidak pada satu bidang, dia termuat pada bidang yang berbeda. Dan kedua garis tersebut dikatakan bersilang selain terletak pada dua bidang, garis tersebut juga tidak sejajar dan tidak akan pernah ketemu. Itu dinamakan garis bersilangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada hubungan antara garis, titik, dan bidang. Yang pertama itu ada hubungan titik dengan garis. Pada hubungan titik dengan garis itu terdapat dua kejadian. Yang pertama, titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis tersebut atau titik tersebut menjadi bagian dari suatu garis tersebut. Nah, misalkan ini ada suatu garis L, di mana di garis L ini termuat satu buah titik, misalkan titik A termuat pada garis tersebut. Nah, kejadian kedua yaitu titik terletak di luar garis. Nah, apabila dikatakan terletak di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari suatu garis tersebut. Misalkan ada garis M, nah titiknya ini tidak terdapat atau tidak memuat di garis tersebut, artinya dia berada di luar garis. Nah, disebut titik terletak di luar garis. Nah, yang kedua itu hubungan titik dengan bidang. Hubungan titik dengan bidang ini juga terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang apabila titik tersebut ada pada bidang tersebut atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang tersebut. Nah, misalkan ini ada sebuah bidang alfa, di dalamnya itu memuat suatu titik, misalkan titik C yang terdapat pada suatu bidang tersebut atau termuat dalam bidang tersebut. Nah, kemungkinan kedua itu ada titik terletak pada luar bidang. Nah, titik terletak di luar bidang apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari bidang. Misalkan contoh ini ada satu buah bidang. Nah, dan ada satu buah titik, misalkan titik C, tetapi titiknya ini tidak termuat dalam bidang tersebut. Artinya titik tersebut terletak di luar bidang. Itu dikatakan titik terletak pada luar bidang atau terletak di luar bidang. Nah, hubungan yang ketiga yaitu hubungan garis dan bidang.
hubungan garis dan bidang ini terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, hubungan garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, suatu garis disebut terletak pada bidang apabila garis tersebut menjadi bagian dari bidang tersebut. Seperti contoh. Yang kedua, kejadian yang kedua itu garis terletak, garis itu tidak terletak pada bidang. Artinya terdapat suatu garis tetapi garis tersebut tidak terletak atau tidak menjadi bagian dari bidang. Artinya garis itu terletak di luar bidang. Nah, yang ketiga yaitu garis menembus atau memotong bidang. Apabila persekutuan antara garis tersebut dengan bidang adalah sebuah titik. Artinya sebuah garis ini dia dapat dikatakan memotong atau menembus suatu bidang, misalkan bidang alfa, apabila pada garis ini persekutuannya itu terdapat sebuah titik. Misalkan titik C, persekutuannya itu titik C, maka dia dapat dikatakan menembus atau memotong suatu bidang. Langsung saja kita pada soal dan pembahasan. Soal yang pertama yaitu perhatikan gambar di samping. Jika diketahui besar sudut ABC adalah 60 derajat dan besar sudut BAC itu 5x kurang 15 dan besar sudut ACD itu 6x ditambah 27 derajat. Yang ditanyakan besar sudut dari ACB adalah, yang ditanyakan besar sudut ini, besar sudut ACB. Nah, jika kita lihat bahwa dari sudut ABC, sudut BAC itu dia terdapat garis lurus, sedangkan untuk garis lurus sudutnya itu dia 180 derajat. Nah, untuk mencari besar sudut ACB itu caranya yaitu 180 dikurangi dengan 6x ditambah dengan 27. Nah, perlu diketahui bahwa jika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, dari persamaan ini kita bisa gunakan untuk memperoleh jawaban atau mencari besar sudut dari ACB. Nah, langsung saja kita substitusikan sudut A 5x kurang 15, sudut B 60 derajat, sudut C 180 dikurangi 6x tambah 27 sama dengan 180. Nah, dalam kurungnya itu kita keluarkan. Nah, hasilnya persamaannya seperti ini. Lalu langsung saja kita operasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 5x dikurangi dengan 6x, hasilnya min x. Min 15 ditambah 60 ditambah 180 ditambah dengan 27 hasilnya 198 sama dengan 180. Nah, untuk mencari nilai x, maka kita pindah ruas. Kita pindahkan ruas, jadi min x sama dengan 180. Awalnya ini 198 adalah positif, karena pindah ruas dia menjadi negatif, jadi 180 dikurangi dengan 198, hasilnya negatif 18. Atau x sama dengan 18. Nah, untuk mencari sudut ABC, dari kita kan memperoleh persamaan yang ini 180 dikurangi 6x ditambah 27. Jadi kita substitusikan nilai x-nya itu 18. Jadi 180 dikurangi dalam kurung 6 dikali dengan nilai x-nya 18 ditambah dengan 27. Jadi 180 dikurangi dengan 135 hasilnya 45 derajat. Jadi besar sudut ACB yang di sini itu dia sama dengan 45 derajat. Nah, contoh soal yang kedua, ya, perhatikan gambar di samping. Jika garis A yang ini sejajar dengan garis B yang ini, maka nilai x-nya berapa? Nilai x-nya adalah, nah, diketahui bahwa ada dua garis, yaitu garis A dan garis B.
itu sejajar. Nah, karena ini merupakan garis lurus, maka sudutnya itu dia 180 derajat. Yang ditanya nilai X, besar sudut yang di sini. Maksudnya besar sudut yang di sini dia berapa? Nah, sebelum kita mencari besar sudut, maka kita perlu melakukan garis bantu untuk mencari sudut ketiga sudut yang ini. Nah, ini merupakan perpotongan garis dan ini merupakan garis lurus. Nah, untuk mencari besar sudut yang ini, langsung saja kita substitusikan 180 derajat dikurangi dengan 148. Hasilnya 32. Jadi kita memperoleh besar sudut yang di sini 32 derajat. Nah, perlu diingat bahwa besar sudut ini, karena ini merupakan nilai sama itu merupakan garis lurus, jadi besar sudut yang di sini dengan di sini itu dia sama. Nah, untuk mencari besar sudut ini, yaitu 180 dikurangi dengan 126, hasilnya 54 derajat. Jadi besar sudut yang di sini dengan di sini itu dia 54 derajat. Nah, sebelum kita mencari nilai X, maka kita cari dulu besar sudut yang di sini. Nah, caranya yaitu 180 derajat dikurangi dengan hasil besar sudut yang di sini dengan di sini, yaitu dikurangi dengan 54 dikurangi 32, hasilnya 94. Nah, kita sudah memperoleh di sini nilainya itu 94 derajat. Nah, yang ditanyakan nilai X. Jadi langsung saja kita substitusikan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut yang di sini, yaitu 94 derajat. Hasilnya jadi 86 derajat. Langsung pada contoh soal yang ketiga, yaitu perhatikan gambar di samping. Besar penyiku sudut RTQ adalah, yang diketahui besar sudut RTQ itu dia 4X. PQT itu dia 4X kurang 4, sedangkan RTS dia 6X tambah 2. Yang ditanya besar penyiku dari sudut RTQ. Nah, seperti pada aturan awal bahwa jika ini ketiga sudut dijumlahkan, maka hasilnya itu sama dengan 180 derajat. Atau misalkan sudut ini kita jumlahkan dengan sudut ini, jumlah sudut ini hasilnya 180 derajat. Karena ini merupakan garis lurus, maka sudutnya itu dia 180 derajat. Langsung saja kita substitusikan. Ini 4X dikurangi 4 ditambah dengan 4X ditambah 6X ditambah 2. Nah, kita langsung operasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 4X ditambah 4X ditambah 6X, dia sama dengan 14X. Min 4 ditambah 2 sama dengan min 2, sama dengan 100. Jadi 4X kurangi 2 sama dengan 180. Nah, kita pindah ruaskan jadi 14X, kita keluarkan sama dengan 180, karena ini pindah ruas dari negatif menjadi positif. Jadi 180 ditambah 2 jadi 182. Nah, 14X sama dengan 182. Untuk mencari nilai X yaitu 182 dibagi dengan 14, hasilnya 13. Nah, sudut dari RTQ kan dia 4X, jadi langsung saja kita substitusikan nilai X-nya itu, kita ganti dengan 13. Jadi 4 dikali 13 sama dengan 52 derajat. Jadi besar sudut RTQ itu dia 4X atau sama dengan 52 derajat. Yang ditanyakan adalah besar penyiku sudut RTQ. Perlu diingat bahwa sudut penyiku atau sudut siku-siku itu dia besar sudutnya itu 90 derajat. Jadi 90 derajat dikurangi dengan 52 derajat, hasilnya 38 derajat. Nah, itulah itulah pembahasan materi pertama. Kita akan lanjutkan pada pembahasan materi kedua, yaitu materi peluang. Nah, pada materi peluang ini saya akan membahas definisi dari peluang empirik, peluang teoritik,
dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoretik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja, peluang empirik itu definisinya yaitu perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dengan kata lain, peluang empirik ini adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan dari hasil percobaan. Atau disebut juga dengan frekuensi relatif. Nah, rumusnya itu PA atau peluang empirik itu sama dengan NA atau banyaknya kemunculan kejadian per NS atau banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang teoretik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, rumusnya itu yaitu P sama dengan NA per NS, di mana P ini adalah ruang sampel, NA adalah banyaknya kemungkinan, NS ini banyaknya kejadian. Nah, langsung saja kita masuk pada permasalahan yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoretik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama yaitu Budi dan Tini berbelanja di toko yang sama dalam minggu yang sama selama 5 hari, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama berbelanja di toko pada 5 hari tersebut. Peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan adalah, nah, untuk mempermudah kita mencari peluang berbelanja antara Budi dan Tini di hari yang berurutan, di sini saya membuat 5 tabel. Nah, dalam 5 tabel ini di sini saya membuat keterangan. Yang pertama itu, tabel pertama itu, jika Budi berbelanja pada hari Senin, maka kemungkinan besar itu Tini hanya berbelanja pada hari Selasa. Karena yang kita harus ketahui di sini itu peluang mereka berbelanja di hari yang berurutan. Karena harinya itu hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka Sabtu dan Minggunya itu sudah tidak dipakai. Jadi jika Budi berbelanja di hari Senin, maka Tini itu sudah pasti akan berbelanja di hari Selasa. Agar hari Budi berbelanja dan Tini berbelanja itu dia menjadi berurutan. Nah, jika Budi berbelanja di hari Selasa, kemungkinan besar itu Tini akan berbelanja pada hari Senin dan hari Rabu agar hari mereka berdua berbelanja itu menjadi berurutan. Nah, jika Budi berbelanja pada hari Rabu, maka kemungkinan besar Tini itu akan berbelanja pada hari Selasa dan hari Kamis. Jika Budi berbelanja pada hari Kamis, maka kemungkinan besar Tini itu akan berbelanja pada hari Rabu dan hari Jumat. Dan jika Budi berbelanja pada hari Jumat, maka hanya ada satu kemungkinan bahwa Tini itu akan berbelanja pada hari Kamis. Nah, yang ditanyakan yaitu peluang berbelanja di hari yang berurutan. Nah, pada hari Senin, jika Budi berbelanja hari Senin, hanya ada satu kemungkinan mereka berbelanja berurutan. Sedangkan jika Budi berbelanja di hari Selasa, terdapat 2 kemungkinan atau 2 kejadian. Jika Budi berbelanja hari Rabu, dia sama juga dia mendapatkan 2 kemungkinan atau 2 kejadian untuk berbelanja di hari yang berurutan. Nah, jika Budi berbelanja hari Kamis juga, dia terdapat 2 kemungkinan atau kejadian untuk mereka berdua itu berbelanja di hari yang berurutan. Nah, tetapi jika Budi berbelanja hari Jumat, maka hanya ada satu kemungkinan mereka berbelanja di hari yang berurutan. Nah, yang ditanyakan peluang belanja di luar berurutan. Nah, titik sampel
yaitu perbandingannya itu titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Titik sampelnya itu ada 8. Nah, ruang sampelnya itu karena Budi itu karena Budi dan Tini itu masing-masing mendapatkan 5 hari untuk berbelanja, jadi 5 dikalikan dengan 5 jadi sama dengan 25. Nah, untuk peluang mereka berbelanja berurutan itu 8 bagi 25 itu hasilnya 0,32. Nah, contoh soal yang kedua. Dalam kantong terdapat 5 bola berwarna hitam diberi nomor 1 sampai 5. 4 bola berwarna biru diberi nomor 6 sampai 9 dan 3 bola berwarna ungu diberi nomor 10 sampai 12. Sebuah bola diambil secara acak. Muncul bola ungu bernomor ganjil dan tidak dikembalikan, diambil lagi sebuah bola. Secara acak muncul bola berwarna biru yang bernomor prima dan tidak dikembalikan. Nah, jika diambil lagi sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor prima adalah, nah, keterangannya itu, ini kita misal untuk mempermudah memahami, kita misalkan ini sebuah kotak atau misalkan lingkaran lah. Nah, di dalam itu terdapat 3 jenis bola, yaitu yang jenis pertama itu bola berwarna hitam, yang kedua bola warna biru, yang ketiga bola warna ungu. Bola warna hitam itu diberi nomor 1 sampai 5, bola warna biru diberi nomor 6 sampai 9, dan bola warna ungu itu diberi nomor 10 sampai 12. Nah, kejadian pertama diambil bola secara acak, itu muncul bola berwarna ungu bernomor ganjil. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bola itu diberi nomor 10, 11, 12. Nah, di antara ketiga nomor ini yang ganjil adalah 11. Dan ini sudah tidak dikembalikan lagi. Jadi yang tersisa bola warna ungu itu di dalam sebuah kotak tinggal tersisa 2 bola. Nah, kemudian diambil lagi secara acak dan muncul bola berwarna biru yang bernomor prima, di mana bola berwarna biru itu yang kita ketahui bahwa diberi nomor 6, 7, 8, 9. Dari keempat nomor ini yang bernomor prima itu adalah 7. Nah, dan tidak dikembalikan lagi. Jadi, bola berwarna biru yang ada pada sebuah kotak tinggal tersisa 3, yang bernomor 6, 8, dan 9. Nah, pertanyaannya yaitu, jika diambil lagi bola secara acak dari bola yang sisa ini, maka peluang terambilnya bola bernomor prima itu adalah, nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, dari angka ini yang bernomor prima itu yaitu 2, 3, dan 5. Nah, jadi bernomor prima 2, 3, dan 5 per ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ruang sampelnya itu 10. Jadi peluang terambilnya bola bernomor prima itu dia 3 per 10. Nah, contoh soal yang ketiga. Dari 36 siswa dalam suatu kelas diketahui ada 20 anak yang suka musik keroncong, ada 15 anak yang suka musik dangdut, dan ada 7 anak yang tidak suka musik keduanya, yaitu tidak menyukai musik keroncong dan dangdut. Jika dipilih seorang anak untuk mewakili kelas, maka peluang terpilihnya anak yang suka musik keroncong dan dangdut adalah, nah, untuk mempermudah, di sini saya menggunakan diagram Venn. Nah, kan jumlah dari keseluruhan siswa di suatu kelas itu dia ada 36. Dari 36 siswa ini hanya 20 siswa yang suka musik keroncong dan hanya 15 siswa yang musik dangdut, dan ada 7 orang yang tidak suka keduanya, yaitu tidak menyukai musik keroncong dan musik dangdut. Yang ditanya itu peluang terpilih anak yang suka musik keroncong dan dangdut, yaitu yang suka musik keduanya.
Nah, untuk mencari berapakah jumlah siswa yang suka musik keduanya itu suka musik keroncong dan dangdut, yaitu caranya itu kita menjumlahkan seluruh jumlah siswa yang baik yang menyukai musik keroncong, menyukai musik dangdut, dan yang tidak suka keduanya. 20 ditambah 15 ditambah 7 dikurangi dengan jumlah seluruh siswa dari suatu kelas tersebut, yaitu 36. Nah, memperoleh 6. Jadi, pada diagram Venn di samping yang kedua, nah 6 ini merupakan jumlah dari siswa di suatu kelas yang suka dengan musik keroncong dan juga dia suka musik dangdut. Artinya 6 orang ini suka musik keduanya. Jadi dari 20 orang yang suka musik keroncong dikurangi dengan 6 yang suka keduanya, yang murni menyukai musik keroncong itu tinggal 14 orang. Begitu juga yang awalnya tadi yang menyukai musik dangdut 15 orang dikurangi dengan 6 orang yang menyukai musik keduanya, yang murni menyukai dangdut itu dia tinggal 9 orang. Nah, peluang yang ditanyakan itu yaitu peluang yang suka keroncong dan dangdut. Peluang yang suka keroncong dan dangdut itu dia akan berjumlah 6 orang. 6 dibagi dengan jumlah seluruh siswa yang ada di kelas tersebut, yaitu 36. Nah, dari 6 per 36 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara jika pembilangnya dibagi A, maka penyebutnya juga dibagi A. Artinya jika pembilangnya dibagi 6, maka penyebutnya itu juga dibagi 6. Jadi, mendapatkan 1/6. Nah, itulah hasil penjelasan video dari saya mengenai materi hubungan antara titik, garis, dan bidang, dan materi peluang. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.